Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi syara'a alaina bin nikah wa harrama alaina bis sifah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para sepuh-sepuh yang saya muliakan, dan wabil khusus sahibul hajah, yaitu Bunda Umi Hajah Suhan, dan juga ustadz-ustadzah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Dan di sini ada beberapa majelis yang tergabung dalam Majelis Darul Ulum memenuhi undangan Bunda Umi Hajah Suhan, yaitu diantaranya ada Majelis Ukhuwah Islamiyah, Majelis Darut Tauhid, Majelis Al-Ikhlas, Majelis Nurul Huda, Majelis At-Taqwa, Majelis Ar-Ridha, Majelis Sirturahim, dan Majelis Sukamulia, serta Majelis Sukaila, dan masih banyak lagi yang lainnya. Mudah-mudahan semua yang hadir ini senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala dengan ridhonya, bahagia dunia dan akhirat kita. Sekaligus juga berdoa untuk leluhur yang telah mendahului kita. Juga mendoakan kedua mempelai berdua, insyaallah samawa, sakinah, mawaddah, warahmah, serta juga yang sedang dikhitan, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, ya, yang bernama Ananda M. Subhi Wal Husain. Mudah-mudahan diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sukses meraih cita-citanya, dan berbakti kepada kedua orang tuanya, serta senantiasa diberikan ridho Allah Subhanahu wa taala, ya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah as-salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kedua kalinya sholawat beserta salam kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membimbing kita dengan syariat-syariatnya, yang kita teladani sunnah-sunnah dan akhlaknya, termasuk sunnah pernikahan dan juga sunnah khitan, ya, kewajiban khitan bagi seorang laki-laki, dan juga mubah atau sunnah bagi perempuan. Semuanya ini merupakan risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan kalau dan diberikan kesehatan, ya, kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, Kali ini saya akan menyampaikan sebuah tema. Nanti saya berusaha untuk menggabungkan dengan walimatul khitan, ya, karena ini ada dua agenda ini, ya, dua hajatnya Bunda Suhan. Yang pertama yaitu tentang walimatul urus, yang kedua tentang walimatul khitan, ya. Ini luar biasa. Jadi pengajian besar, ya, pengajian akbar dengan dua agenda sekaligus, ya. Sekaligus juga memberikan dengan tahlil yang dibacakan tadi. Ini sekaligus juga kirim doa kepada leluhur kita, orang-orang yang berada di alam barzah, mudah-mudahan termasuk ahlul jannah, dan kita diberikan sehat walafiat, ya, sabar dan tabah, ya, menghadapi segala macam bencana dan cobaan musibah
Karena di Indonesia banyak terjadi musibah ya. Ada gunung meletus, ada banjir, ada gempa bumi dan lain sebagainya. Mohon doanya, mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan ya, dan kita semuanya istiqomah dalam kajian-kajian kita. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, kali ini saya akan, nanti mohon maaf tidak usah lama-lama ya, karena kondisi saya agak drop ini ya, kondisi saya agak drop ini. Saya akan mencoba dengan tema keluarga masa kini dalam menciptakan baiti jannati ya. Keluarga masa kini dalam menciptakan baiti jannati. Tentu para jamaah sudah paham ya, baiti jannati itu adalah rumahku laksana surgaku ya, atau rumahku yang bisa mengantarkan aku untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari kalimat ini, begitu singkat padat Rasulullah bersabda ini harus menginspirasi bagi rumah tangga keluarga muslim ya, agar menciptakan rumah tangga yang bukan sekedar nanti sampai di dunia saja, sampai kakek-kakek ninen-ninen saja, bukan hanya untuk kebahagiaan dunia saja, melainkan juga nanti bisa berjumpa lagi sekeluarga di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah disebut dengan baiti jannati ya, rumahku laksana surgaku. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, untuk menciptakan rumah tangga yang baiti jannati ini, pertama-tama yang harus menjadi tekad kita adalah menciptakan rumah tangga yang bahagia ya. Rumah tangga yang bahagia itu yang bagaimana? Yaitu rumah tangga yang didasari dengan firman Allah di surah yang ke-30, yaitu surah Ar-Rum ayat ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Tadi suaranya bagus, siapa tadi ya? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun ya. Bahwa di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah ciptakan untuk kamu sekalian ya, istri-istri dari jenis kamu sekalian ya, bukan dari makhluk yang lain tapi sesama manusia ya, dimana kita dijodohkan dari laki-laki dan perempuan ya. Seperti ayat yang tadi juga dibaca di surah An-Nisa ayat 1 ya, dimana Allah ciptakan manusia ini ya dari laki dan perempuan, Nabi Adam, Ibu Hawa, kemudian turun-temurun sampai kita semuanya ya, yang pada akhirnya kita dijodoh-jodohkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dipertemukan oleh Allah. Tujuannya untuk apa? Litaskunu ilaiha ya, agar kita merasakan tenang ya, aman, nyaman. Jadi begitu, yang sering disebut dengan sakinah ya. Jadi menciptakan rumah tangga yang bahagia adalah litaskunu ilaiha, untuk menjadikan kehidupan yang sakinah. Kehidupan yang sakinah, kehidupan yang tentram bahagia, yang didasari dengan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dijadikan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Kenapa Allah memakai kalimat mawaddah wa rahmah? Karena mawaddah itu cinta yang lebih cenderung kepada kesukaan bersifat materi, bersifat fisik, cinta yang dibalut dengan birahi ya. Jadi misalnya seorang muda-mudi saling mencintai mungkin karena rupanya ya, mungkin karena warna kulitnya, atau mungkin karena pangkat jabatan dan kekayaannya ya. Itu cinta dalam konteks materi dan birahi ya. Karena cinta ini ada batasnya
Ya mungkin setahun, 2 tahun, sampai 5 tahun, 10 tahun barangkali masih kelihatan cantik, masih kelihatan ganteng, ya kan. Tapi nanti suatu saat kalau sudah tua, ya, anaknya sudah 3 bahkan sampai 5, cucunya lebih dari 5 misalnya, ya, itu tentu akan berbeda secara fisik, ya kan. Secara fisik akan berbeda. Maka disitulah yang menjadikan keluarga itu bahagia abadi adalah didasari dengan rahmah, kasih sayang yang benar-benar cintanya karena Allah, yang di situ kemudian tidak mengenal ruang dan waktu, kapanpun dimanapun, ya, senantiasa berkasih sayang dalam mahligai rumah tangga yang bahagia. Ya, maka kan seperti yang dilakukan siapa itu ya, Bunda Fat ya, yang cintai aku karena Allah itu ya. Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah, ya kan. Itu cinta karena Allah adalah cinta yang didasari dengan rahmah, ya, dengan kasih sayang, dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini menggambarkan bahwa orang yang membina rumah tangga itu tidak main-main, dipertaruhkan tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi rumah tangga itu yang luar biasa adalah menjadi rumah tangga yang menjadikan salah satu daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, karena ini bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah, untuk yang sudah bersuami istri tolong dijaga, ya, tolong dijaga keharmonisan kalian. Jangan sampai dinodai dengan apapun dan dengan siapapun. Bahkan jarak tidak menjadi masalah. Bisa jadi ada ustadz-ustadzah yang ada di sini, ada ayah atau bunda yang ada di sini, barangkali jauh dari secara fisik dari istri atau suami. Panjenengan di Arab Saudi, satunya di Indonesia misalnya, ya kan. Tapi karena ini sifatnya adalah rahmah, kasih sayang, cinta yang karena Allah, maka batas tidak jadi masalah, ya. Jadi senantiasa ibarat pepatah Bunda Suhan itu, jauh di mata dekat di hati, ya kan. Jauh di mata dekat di hati, tetap menyayangi. Jadi seperti itu, tidak ada yang menghalangi karena semuanya dicintai karena ridha ilahi. Itu seperti itu. Inilah jamaah sekalian, maka di ayat yang lain nikah itu disebut dengan misaqon ghalidha, ya kan, perjanjian yang suci. Karena perjanjian yang suci ya jangan dinodai, ya kan. Jangan dinodai, betul-betul dijaga dengan baik, ya, agar mantan baru maupun mantan lama ya tetap kasih sayangnya seperti itu, ya kan. Kan ada lagunya itu, ya kan. Aduh senangnya pengantin baru, ya kan, duduk bersanding bersendagura. Untuk duduk bersanding bersendagura tidak hanya pengantin baru, bisa jadi pengantin lama tapi tetap sayangnya tidak berubah, ya. Jadi ya bersendagura, ya, kadang-kadang guyonan, ya kan, bercanda ria misalnya, ya, atau diajak jalan-jalan atau kemana gitu, rekreasi gitu kan, mengenang masa-masa lalu, masa-masa berduaan ketika mantan anyar, ya, mantan baru, seperti itu. Jangan kalau mantan baru, wah sayangnya luar biasa, ya, sok-sokan seakan-akan dunia milik berdua, yang lainnya kontrak saja. Ya, tapi kalau sudah lama, ya, waduh, ya, ada piring melayang, ada apa itu, ya, macam-macam lah, ya, ada kata-kata yang kurang. Nah, ini banyak terjadi di masyarakat kita. Jangan sampai kita terkurangi sedikit pun lah cinta kasih sayang itu, karena itu adalah amanah Allah, ya, amanah Allah yang diberikan kepada kita. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, termasuk rumah tangga yang bahagia, di samping memahami bagaimana menciptakan rumah tangga keluarga yang sakinah, yaitu harus saling mengerti antara hak dan kewajiban sebagai suami istri, ya. Kewajiban sebagai suami istri, ya, antara lain, ya, yaitu hak-hak istri dari suami misalnya, ya kan. Berarti kewajiban suami kepada istri,
bergaul dengan baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, ya. Bergaul dengan baik, komunikasi dengan baik, ya, berbahasa dengan baik. Ya, ini memperhatikan tampilannya, ya kan? Bergaul dengan baik itu terus kemudian bermuka ceria, ya. Cerah ceria, kemudian memilih perkataan yang baik, ya, suka berterima kasih, ya. Sering-sering mengucapkan terima kasih suami atau istri gitu kan. Terima kasih sayang, terima kasih papa, terima kasih mama, itu terima kasih abi, umi, ya, abah, umi, misalnya kayak gitu. Itu selalu ucapkan itu, ya. Ya, iya. Kalau misalnya jauh ya bisa lewat media sosial, bisa lewat surat-suratan, ya. Itu bagaimana kabarnya sayang gitu kan. Nah, itu bagus itu, ya. Menumbuhkan rasa cinta kasih sayang. Kemudian membantu juga, ya, saling menolong, saling membantu, ta'awanu, ya. Bersendaguro, berjemur, itu pergaulan yang baik. Kemudian refreshing, rihlah, tur dan sebagainya. Nah, jamaah sekalian, kemudian kewajiban suami kepada istri adalah mengajari agama, ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, menjadi pemimpin yang baik, ya. Bisa mengayomi istrinya dan putra-putrinya. Kemudian tidak cemburu berlebihan, ya, saling memberi, saling menerima, tidak menyakiti dan saling menjaga perasaannya. Dan juga tidak membuka rahasia, ya, baik fisik maupun perilakunya kepada orang lain. Misalnya begini, ya, itu loh suami saya itu loh ternyata ngorokan, ya, ngorok atau ngelindur atau ngompol, suamiku ngompol misalnya kayak gitu. Itu nggak usah diceritakan kepada orang lain. Iya, ya cukup untuk dirinya sendiri. Iya. Dan semuanya kalau sudah berumah tangga nanti otomatis kan akan kelihatan, ya. Jadi ketika sebelum kenal atau kenal pertama bisa jadi yang kelihatan baik-baik saja, ya. Ketika sudah suami istri semakin lama semakin kelihatan kekurangannya. Nah, ketika semakin kelihatan kekurangannya, ya jangan yang ditonjolkan jangan kekurangannya itu, pasti ada kebaikannya. Kalau yang kita tonjolkan keburukannya, kejelekannya, ya nggak ada habisnya, ya kan? Jadi sama-sama, katakanlah misalnya lakinya ngorok, ya kan? Ternyata perempuannya juga ngorok, tapi kalau dipahami masing-masing memahami bagus. Mas, saman kok ngorok? Iya, saman yang ngorok, Dik, gitu kan? Oh, lek ngono ngorok-ngorokan kan asik. Sama-sama ngorok. Yang lakinya krok, yang perempuannya krik, jadi krok krik kan kayak musik. Jadi tidurnya full musik. Iya, jadi seperti itu. Sehingga rumah tangganya itu bisa menjadi rumah tangga yang barokah, rumah tangga yang tentram. Jadi kekurangannya bisa menjadikan sebagai satu sumber kebahagiaan, ya. Tuh, misalnya ketika tertarik dengan lawan jenis yang lain misalnya. Kadang-kadang itu godaannya kan, loh, yang hijau kok rumput tetangga gitu. Ya, misalnya kayak saya ini sudah punya istri misalnya. Terus melihat bunda siapa tadi yang MC misalnya, ya. Siapa tadi yang MC misalnya. Nah, kok kelihatan cantik misalnya, ya. Ketika melihat wanita yang lain kok cantik, maka segeralah kembali kepada istrinya. Begitu juga misalnya seorang istri melihat laki-laki yang tampan di luar, maka kembalilah kepada suamimu, sehingga nanti akan sama-sama menikmati kebahagiaan berdua antara suami dan istri itu, ya. Jangan malah dibuka-buka, apalagi perilakunya, ya. Aduh, suami saya itu kalau jalan itu ternyata dengklang. Nah, ini suaminya juga cerita ke orang lain. Aduh, istri saya kalau jalan seperti suster ngesot, ya kan, dan seterusnya. Ini berbahaya, ya. Itu kemudian saling terbuka, ya, saling membutuhkan. Gitu. Nah, sekarang kewajiban istri kepada suaminya menghormati hak suami, ya, mentaati perintahnya, gitu kan. Terus betah di rumah,
ya, ini betah di rumah, kecuali kalau memang sudah seperti panjenengan ini kan dalam kondisi mencari rezeki, ya kan, mencari rezeki disertai dengan ibadah, apalagi ada majelis-majelis taklim, pengajian-pengajian seperti ini lah, ini menggambarkan bahwa panjenengan semuanya adalah orang-orang yang gigih memegang agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Terus juga tidak puasa, terutama puasa sunnah ya, tanpa seizin suami, ya, itu seperti itu. Dan mengakui semua kebaikan sang suami, itu dikasih sedikit syukur alhamdulillah, ya kan, dikasih banyak alhamdulillah, tidak memaksakan di luar kemampuan suaminya, ya, jadi sesuai dengan kemampuan suaminya, ya, disyukuri apa adanya, ya kan, seperti lagunya itu loh, syukuri apa yang ada, ya kan, hidup adalah anugerah, itu bisa diganti, syukuri apa yang ada, suamiku adalah anugerah, itu, ya kan. Sebaliknya sang suami juga begitu, ya kan, apalagi kalau sudah saling jatuh cinta gitu, pertemuan yang ku impikan, ya kan, ternyata bukan hayalan, ya kan, pertemuan yang ku dambakan kini jadi kenyataan, kayak gitu itu loh, ya kan. Itu nyanyi untuk sekedar berdua agar menumbuhkan rasa kasih sayang antar suami dan istrinya, ya. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, ini saya akan termasuk kewajiban istri ya, menjaga harta sang suami, dilarang berkholwat atau berdoa dengan orang lain, menenangkan suami ketika suami sedang ada masalah, ya kan, seperti Khadijah ketika Rasulullah ada masalah, selalu menjadi pendamping yang baik, ya, membantu memberikan solusi yang terbaik. Kemudian berhias untuk suaminya, wah ya, pas di depan suami maca yang cantik, ya, pakai lipstik, wah, penampilan menarik, wah, pasti kelihatan asik, ya, itulah muncul suasana romantik, ya, itu seperti itu. Terus menyambut dengan baik, ya. Baik, teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah, ini, nah termasuk ya, maka disebutkan inilah tipe keluarga yang bahagia itu, ya kan, tipe keluarga yang bahagia adalah yang dimana satu sama lain saling memahami hak dan kewajibannya, ya, hak dan kewajiban sebagai suami istri yang kemudian dikombinasikan, ya, secara harmonis dalam rumah tangga yang bahagia. Maka Rasulullah bersabda, arba'atun min sa'adatil mar'i, ada 4 hal yang menjadi sumber kebahagiaan sebagai seorang suami istri, ya, sebagai seorang suami istri. Iya, iya, pengantin baru ya. Bentar. Oke ya, sudah bisa dilanjut ya. Subhanallah. Oke. Baik, jamaah sekalian yang saya muliakan. Jadi apa ya, sampai lupa saya. Jadi rumah tangga yang bahagia itu rumah tangga yang seperti karakter yang disampaikan Rasulullah, yaitu yang antara lain antakuna zaujatu sholihah, ya, istrinya sholihah, itu membahagiakan. Begitu juga bagi seorang istri yang ingin bahagia, ya harus mendapatkan suami yang soleh, ya, suami yang soleh. Nah, solihah inilah kafaah yang insya Allah akan membawa rumah tangga yang barokah. Kemudian berikutnya adalah wa auladu abroron, putra putrinya solihah, putra putri yang dari kecil, ya, bahkan dari hamil itu sudah didoakan, ya, dibacakan kalimah-kalimah thayyibah, lalu lahir dibacakan kalimah thayyibah, dididik dengan baik, dikasih nama yang baik, ya kan, seperti ini cucunya Bunda Suhan ya, ini ya, yang khitan ini ya,
Masya Allah ya. Dikasih nama yang bagus, M Subhi wal Husain. Wah, Subhi itu artinya mungkin lahirnya waktu subuh kali ya. Jadi Muhammad, anak yang terpuji, orang yang terpuji, atau diambilkan dari nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Subhi. Kemudian wal Husain ya, wal Husain itu yang selalu berbuat kebaikan, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada saudaranya, keluarganya ya, dan tetangganya, serta berguna untuk masyarakat dan bangsanya. Maka ketika berbicara masalah walimatul khitan, ini kalau dihubungkan dengan pernikahan, pernikahan yang barokah, pernikahan yang membahagiakan adalah ketika suami istri yang solih-solihah itu tadi kemudian memunculkan putra-putri yang solih-solihah. Maka dari itu Mbak Siti Nurfadilah dan Mas Hakim ini mulai sekarang bercita-cita, setelah didoakan banyak orang di majelis Darul Ulum dan 10 majelis yang lain yang tergabung dalam majelis pengajian ini, ya harus bertekad untuk mewujudkan rumah tangga yang barokah dan segera punya anak yang solih-solihah ya, jangan ditunda-tunda. Kalau perlu segera lahir langsung kembar putra-putri kayak Nabi Adam itu waktu itu ya kan. Terus jadi nanti semakin banyak putra-putri generasi yang solih-solihah seperti itu. Apalagi ini namanya Siti Nurfadilah ini ya. Siti Nurfadilah itu wanita yang bercahaya dan banyak keistimewaannya, banyak keutamaannya. Iya, ini potongannya ini banyak anaknya ini ya. Sedangkan Mas Hakim ini artinya orang yang laki-laki yang bijaksana. Jadi laki-laki yang bijaksana, karena rumah tangga itu banyak masalahnya. Ketika ada masalah datang sangat bijaksana. Bagaimana menyikapi rumah tangga, menyikapi istrinya, insya Allah dengan bijaksana, sehingga Mbak Nurfadilah pun akan menjadi karunia tersendiri yang bersinar ya. Nurfadilah ya, ini luar biasa. Nah, maka kemudian memunculkan putra-putri yang solih-solihah. Di antara ciri khas putra-putri yang solih-solihah adalah ayyuhsina ismahu, diberikan nama yang baik ya, diberikan nama yang baik, karena nama itu sebagai doa, apalagi diawali dengan kalimat Muhammad ya, insya Allah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, bisa mendapatkan barokah dan mencontoh Nabi Muhammad, dan apalagi tadi dibacakan sholawat ya. Ini dibacakan sholawat ini ya tujuannya supaya sang putra tercinta ini menjadi putra yang bisa mencontoh akhlak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi ini maka diwajibkanlah kemudian setelah itu dikhitankan ya, dikhitankan untuk menjaga kefitrahan ya. Jadi kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah suci. Di dalam menjaga kefitrahannya ya, diantaranya adalah dengan cara khitan. Khamsun minal fitrah, ada 5 hal yang termasuk fitrah manusia, yang menjaga fitrah manusia. Yang pertama al-khitan ya, khitan seperti cucunya Bunda Umi Suhan ini ya, itu dikhitan, itu kewajiban itu. Jadi termasuk menjaga kefitrahan seorang insan. Kemudian yang kedua ya, al-istihdad. Al-istihdad itu memotong bulu sekitar kemaluan kita, itu sunnah itu ya, jangan dibiarkan lebat kayak hutan belantara ya, itu dianjurkan untuk memotong, itu hukumnya sunnah. Kemudian yang ketiga waqasus syarib ya, bagi Ustadz siapa tadi ya, Ustadz Rahmatullah, Ustadz Ubed misalnya ya, yang kumisnya kok terlalu nyongot-nyongot dipotong, itu sunnah itu ya. Beda dengan mengingu jenggot, itu disunahkan memanjangkan ya, misalnya seperti itu. Kemudian wa taqlimul adzafir, memotong kuku ya, kukunya tidak panjang-panjang, itu sunnah itu. Kemudian wa natful ibti ya, mencabut bulu ketiak. Jadi ada 5 hal. Yang pertama khitan, yang kedua al-istihdad, yang ketiga mencukur kumis, yang bagi laki-laki loh ya. Umi Bayina jangan ikut-ikutan motong kumis, nggak punya kumis ya seperti itu. Terus iya ya, waqasus syarib, kemudian wa taqlimul adzafir, memotong kuku, mencabut bulu ketiak. Wah ya, itu sunnah itu.
fitrah-fitrah yang ada di dalam keislaman kita. Ya, di samping juga khitan ini mengandung hikmah tersendiri, apa? Melatih keberanian. Ya, coba bayangkan anak sekecil itu berani sunat loh. Ya kan? Berani khitan. Padahal Bunda-bunda di sini, Bunda Khadijah, Bunda Fat, Bunda Rohimah belum tentu berani sunat loh. Padahal umurnya sudah sekian. Ya kan? Nah, ini menggambarkan bahwa khitan ini menggambarkan keberanian seseorang, apalagi seorang laki-laki. Seorang laki-laki itu pimpinan rumah tangga, sang pejuang menuju kesuksesan. Ya, di khitannya gak berani lah, ya apa kan gitu. Di samping juga hikmah yang luar biasa dari khitan itu adalah menjaga kesucian, ya. Karena di depan ngonoan itu apa ya? Alat kelaminnya laki-laki itu kan menyimpan najis. Kalau nggak dipotong menyimpan najis, sholatnya nggak sah, ya kan? Itu secara syar'i. Lalu dalam konteks khitan itu, ya, orang itu kalau sudah dikhitan berarti menghilangkan sifat-sifat keburukan, ya. Dan itulah yang dicontohkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bahkan Nabiullah Ibrahim umur 80 tahun loh, ya kan, mendapatkan perintah khitan itu. Makanya kan ada lagunya itu kan, adikku sayang, oh adikku sayang, ya kan, kini masanya kau kan dikhitankan, menjalankan syariat Nabi Allah Ibrahim, disebut akbal anbiya, yang disukai Allah, tersebut Khalilullah, gitu kan. Masuk. Maaf ini suaranya serak-serak bahasa India, mohon maaf. Jadi seperti itu. Iya. Terus ada lagunya kan, teteskan darahmu sebagai saksi, ya kan, demi sunnah Rasul yang harus kita ati, uswatun hasanah, ya kan, sebagai teladan. Terus sungguh mulia menjalankan kewajiban, oh adik sayang. Luar biasa itu, ya kan. Nanti habis ini Bunda Umi Suhan silakan kirim lagu menyanyikan ini ke cucunya, ya. Subhi wal Husain, oh cucuku sayang, gitu kan. Kini masanya kau kan dikhitankan, seperti itu, ya. Nah, sebagai putra yang soleh itu, ya kan, ini kewajiban orang tua mensunatkan, mengkhitankan anaknya, dan itu waduh luar biasa loh, ya. Saya aja ketika sunat itu nggak berani lihat punyaanku sendiri saking takutnya, ya. Bahkan ketika anak saya khitan saya nggak berani menemani karena saya takut itu, ya, takut. Padahal pernah khitan itu, apalagi katakanlah Bunda Suhan ini nggak tega melihat cucunya, tapi itulah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi seperti itu, ya. Nah, ini salah satu kaitannya dengan hikmah pernikahan yang dihubungkan dengan walimatul khitan. Ya, jadi walimatul khitan itu, ya, mengajak kita agar mendidik putra-putri kita, generasi kita yang ahli Quran. Tadi doanya Ustadz siapa yang mimpin tahlil tadi, ya, Masya Allah itu, ya, Ustadz Rahmatullah itu, ya kan, min ahli Quran, min ahli sunnah wal jamaah, min ahli ukhuwah. Luar biasa, ya. Ini doa-doa kita untuk putra-putri kita. Jadi dengan khitan inilah maka kesempatan kita mengingatkan kembali bagaimana amanah orang tua terhadap putra-putrinya. Disitulah hakikat kebahagiaan sejati bagi rumah tangga idaman hati, terutama di masa kini, dalam menciptakan baiti jannati, ya kan, dengan putra-putri yang solih-solihah, yang ahli ibadah, berakhlakul karimah, rizkinya melimpah, bisa digunakan berziarah ke Makkah Madinah, ya kan. Itu orang tua tinggal mendoakan bahagia dunia sampai akhir zaman, seperti itu. Nah, di situ jamaah sekalian, lalu kemudian konteksnya dengan bahagia kita dengan rumah tangga suami istri yang bagus, ya kan. Saya sering kalau di Jawa itu sering menyingkat
kewajibannya kembali kepada kebahagiaan rumah tangga yang sejati ya jamaah sekalian ya. Itu seorang istri harus punya modal 5M ya, atau molimo nah cara orang Jawa ya. Molimo atau 5M. Mo sing pertama, M pertama, mesem, idza nadzarta sarrotka. Jadi istri yang bagus itu ketika dipandang menyejukkan, murah senyum. Ya, senyum di depan suami itu bagus, jangan senyum di depan cagak listrik. Jangan senyum di perempatan jalan, berbahaya. Guyu dewe senyum sendiri gak ada temannya. Wah, ini jangan-jangan dibawa ke dokter jiwa. Itu. Jadi senyum yang manis di depan suami ya kan, mesem. Kemudian yang kedua M, yaitu manut. Manut itu idza amarta atau atka, ketika diperintah untuk sesuatu yang baik ya, maka harus taat ya, taat kepada sang suami. Kecuali kalau diperintah untuk berbuat maksiat. Dek, kalau kamu sayang padaku, yuk bareng-bareng mencuri. Lah itu tidak boleh diikuti ya. Sayang, kamu kan cinta padaku toh, ayo coba kita jual beli narkoba. Wah, ini udah nggak boleh ditaati ya. Tapi kalau diperintahkan untuk sholat, untuk ibadah berjamaah, luar biasa ya kan. Makanya kan istri itu kan singkatannya kan istri, I itu ingin, S itu selalu, T itu taat, R itu rajin, I ibadah. Istri ingin selalu taat dan rajin ibadah ya, bersama sang suami. Jadi misalnya diajak berjamaah, ya udah, istrinya berada di belakang jadi makmum, luar biasa ya. Itu makanya kan idza amarta atau atka, nah diperintah manut, taat gitu. Terus M yang ketiga, pinter maca, berhias di depan suami ya. M yang keempat, pinter masak ya, pandai masak ya, tentu ya sebisanya, jangan masak sing aneh-aneh ya kan. Suami juga tidak usah menuntut sing aneh-aneh. Dek, tolong dek masakno McD. Oh, McD sudah ada sendiri kok ya. Dek, masakno KFC, dek masakno pecel lele campur welut. Wah, misalnya kayak gitu. Kalau orangnya nggak terbiasa ya jangan dipaksakan ya. Jadi pinter masak. Kemudian yang terakhir M-nya, pinter mana ya, yang bisa banyak punya anak gitu ya. Nanti akan jadi kebanggaan di hari kiamat yang akan datang. Itu seperti itu jamaah sekalian. Maka istri ya, itu termasuk juga istri. Kalau saya sering menyingkat begini, istri itu istiqomah ya. Tri itu 3 hal. Jadi istri itu harus istiqomah dalam 3 hal dalam mengikuti sang suami. Apa itu? Yaitu ketika sang suami beribadah kepada Allah ya, ini harus didukung sama sang istri. Misalnya sang suami mau ke masjid sholat berjamaah ya, sang istri jangan menghalangi ya. Ketika sang suami mau ke masjid malah dinyanyikan ya kan. Mas, mau kemana? Mau ke masjid. Ngapain? Sholat berjamaah. Lah kok suaminya nyanyi begini, jangan tinggalkan aku, ditarik sarungnya, ya balik lagi, gak jadi jamaah ya. Jadi ya sudah, didukung jamaahnya. Nah kan bisa ini melanjutkan ini ya. Jangan-jangan pengalaman ini ya bun ya. Allah subhanallah itu ya. Iya. Aduh, ya luar biasa itu. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Iya ya. Nah, untuk itu istiqomah yang pertama ya, mendukung sang suami ketika sang suami rajin ibadah pada Allah. Yang kedua, mendukung sang suami ketika sang suami ini bekerja sama di masyarakat, kerja bakti dan sebagainya misalnya ya. Atau yang ketiga, ketika sang suami ini memiliki jiwa-jiwa sosial ya, jiwa-jiwa sosial yang bernuansa rahmatan lil alamin, itu bagus sekali ya, itu istri. Nah sebagai sang suami ini luar biasa loh. Suami, S itu selalu, U itu usaha, A itu agar, M membahagiakan, I istri
Jadi suami bertanggung jawab selalu usaha agar membahagiakan istri. Jangan malah menyedihkan istri, menyusahkan istri. Ya, maka hak dan kewajiban inilah yang menjadikan rumah tangga kita, ya, rumah tangga kedua mempelai ini menjadi rumah tangga yang barokah, rumah tangga yang marhumah, yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lah didukung dengan doanya para jamaah panjenengan semuanya, mulai dari istighosah, ya, yasin tahlil dan sebagainya, ya. Itu semata-mata adalah untuk mendoakan kedua mempelai, ya. Kedua mempelai diundang segini banyaknya dengan pengajian akbar, ada yang dari NTB, ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, ya. Saya aja bisa ikut hadir di tengah-tengah panjenengan ini. Padahal Surabaya, Jawa Barat itu jauhnya luar biasa. Apalagi ini saya sama dengan berkunjung ke Arab Saudi ini bersama dengan panjenengan semua ini, ya, demi mendoakan membahagiakan sang raja dan sang ratu di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi seperti itu. Oke, jamaah sekalian yang saya muliakan, maka beberapa hal yang harus dipegang oleh keluarga masa kini, ya, bagaimana agar keluarga masa kini yang banyak tantangan, banyak godaan ini, ya, ini harus mendapatkan sebuah solusi. Solusinya bagaimana? Jadikanlah model keluarga muslim yang bisa mencontoh Kanjeng Nabi. Yang pertama, ketika akan menikah, ya, itu jauh hari sudah yang Mas Hakim dan Mbak Siti Nurfadilah ini bukan hanya mencari istri atau suami, akan tetapi niat untuk mencari calon ibu dan calon ayah dari putra putri yang akan dilahirkan, ya, itu sehingga benar-benar niatnya karena Allah. Kemudian yang kedua, ya, keluarga masa kini ketika melamar, ya, ketika melamar meminta sang gadis kepada orang tuanya, ini semata-mata hakikatnya bukan minta kepada orang tuanya, tapi mulai saat itu sudah bertekad bismillah, ya, minta untuk dijaga amanah itu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang ketiga, ketika akad nikah mengucapkan kalimat suci adalah perjanjian di hadapan Allah, bukan sekedar di hadapan penghulu, ya. Yang keempat, ketika resepsi pernikahan, ya, resepsi pernikahan ini harus menjadi tanggung jawab bahwa sekian orang yang mendoakan kita, sekian orang yang kita undang di dalam pesta kita, termasuk malam ini, ya, malam ini kita diundang oleh Bunda Umi Suhan. Mudah-mudahan Mbak Nurfadilah dan Mas Hakim juga mendengarkan. Ini harus punya beban moral, tanggung jawab moral bahwa harus menjaga amanahnya semua yang diundang ini. Jangan sampai nanti terjadi perpecahan, ya. Kalau misalnya terjadi perpecahan, ingat sekian orang yang kita catat dalam undangan itu mendoakan kita. Masa kita mau menggagalkan pernikahan ini? Harus abadi selama-lamanya, ya, bahkan nanti sampai ke surga. Itu hargai doanya orang yang datang kepada kita. Itu, ya. Kemudian yang kelima, jamaah sekalian, sejak malam pertama, wah, ya, malam pertama loh, ya, bukan malam terakhir. Kalau malam terakhir kan lagunya siapa, ya? Yang ada di sini. Malam ini malam terakhir bagi kita, ya kan? Ya seperti itu. Ini malam pertama coba. Kalau malam pertama yang dilakukan oleh kedua mempelai adalah bersyukur, ya, dan bersabar. Bersyukur, alhamdulillah ada orang yang sudah menemani, ya kan? Bersabar karena bagaimanapun juga sepasang kekasih kita ini bukan malaikat yang sempurna, tapi banyak kekurangannya, ya. Maka dari itu, yang keenam, selama menempuh hidup berkeluarga, ya, laluilah dengan bertabur bunga kebahagiaan, ya, romantis, gitu kan, dengan kata-kata, dengan perbuatan, itu pahala semua, ya. Rayuan, ya, meskipun rayuan gombal antara suami istri itu jadi pahala loh, ya. Misalnya gini, ya, Mbak Nurfadilah bilang sama Mas Hakim, Mas Hakim, wah, secantik-cantiknya artis Raffi Ahmad, setampan-tampannya artis Raffi Ahmad, tidak setampan dirimu wahai Mas Hakim, gitu. Mas Hakim juga begitu,
wahai Adinda Mbak Nur Siti Fadilah, ya, tidak ada wanita secantik dirimu sayang. Itu tidak apa-apa, saling menggombal seperti itu, ya. Kalau sudah suami istri ini dapat pahala, ya, itu, ya. Oke. Kemudian ketika rumah tangga mungkin ada masalah, ya, karena rumah tangga kan tidak selalu mulus, ya, maka hadapilah dengan tenang, ya. Jangan tinggalkan, saling berbagi, saling sharing, bermuhasabah, ya. Kemudian saling mendidik anak-anaknya, ya. Kemudian ketika ekonomi sedang membaik, ya, syukuri. Kalau ada yang kurang baik, ya, dicari dengan cara yang halal, mendapat ridho ilahi. Kemudian sebagai seorang suami istri sama-sama menjaga kesucian cinta Anda berdua, ya, itu, ya. Nah, dalam mendidik anak juga begitu, mendidik anak, ya, itu harus serasi, seimbang, selaras, ya kan. Nek cara bahasane penyanyi dulu kan bagaikan mobil dan bensin, ya kan, bagaikan kumbang dan madunya, ya, seperti itu, ya. Oke, yang terakhir, ya, potret rumah tangga yang bahagia dengan itu Allah Subhanahu wa taala, ya. Ingin langgeng harmonis dalam rumah tangga, konsepnya harus punya 6K, ya. 6K. Yang pertama, ketakwaan, ya. Dasari rumah tangga dengan ketakwaan. Yang kedua, didasari dengan kasih sayang. Yang ketiga, kesetiaan, ya. Kesetiaan. Dan yang keempat, ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, antara bapak ibu, antara mertua, keluarga. Nanti kalau punya anak, komunikasi dengan anak yang baik. Kemudian keterbukaan, tidak ada yang dirahasiakan, ya. Dalam bahasanya dulu, tidak ada dusta di antara kita. Yang keenam, ya, harus didasari dengan kejujuran, ya. Insya Allah dengan 6K ini rumah tangga akan terjaga, ya. Apapun masalahnya, mudah-mudahan ada solusinya dan segera diberikan keturunan yang solih-solihah, ya. Ananda yang di Khitan juga mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan, kesehatan, sehat selalu, ya, menjadi anak yang berguna untuk nusa bangsa agama, membanggakan kepada kedua orang tuanya, ya, sukses meraih cita-citanya dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Amin ya rabbal alamin. Termasuk melalui pengajian yang, ya, pengajian yang dahsyat dan khidmat ini, ya, jamaah sekalian, turut mendoakan mudah-mudahan yang sudah berumah tangga, rumah tangganya senantiasa diberkahi Allah, ya, harmonis, romantis, ya. Ya, semakin harmonis, semakin romantis, senyumnya semakin manis, walaupun nek bengi kadang suka pipis. Iya, ya. Adapun yang belum adapun yang belum punya, ya, yang belum punya, saya doakan mudah-mudahan segera didekatkan jodohnya, ya. Didekatkan jodohnya dengan jodoh yang solih solihah, ya. Ya, siapa? Mungkin ada yang belum, ya. Ya, ada yang belum berkeluarga di sini? Ada, ya. Ya, mudah-mudahan ketemu dengan jodoh yang baik. Kalau wanita mendapat jodoh yang solih, kalau mas-masnya, om-omnya yang belum dapat, mudah-mudahan dapat jodoh yang solihah, ya. Amin ya rabbal alamin, ya. Ya. Saya kira itu pada akhirnya saya ucapkan kepada Mbak Siti Nur Fadilah dan Mas Hakim, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair, ya. Untuk panjenengan semuanya dikabulkan hajat-hajatnya, terutama hajatnya Bunda Umi Suhan dan juga hajatnya seluruh jamaah pengajian yang tergabung dalam pengajian Darul Ulum, yaitu Majelis Ukhuwah Islamiyah, Majelis Darut Tauhid,
Majelis Al-Ikhlas, Majelis Nurul Huda, Majelis At-Taqwa, Ar-Ridho, Majelis Sirturahim, Sukamulya, Majelis Sukailah, dan lain sebagainya ya. Oke, saya kira itu jamaah sekalian. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya. Terutama suaranya serak ini. Padahal nanti subuh tampil lagi ini ya. Mudah-mudahan nanti tidak ada suatu hal ya. Oke, terima kasih. Apakah tadi sudah doa ya? Sudah doakan sama Ustaz Rahmatullah ya. Jadi saya tutup langsung ya. Oh gitu. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Lihajatina wa hajatikum, khususan hajati Bunda Umi Suhan dan juga kedua mempelai, yaitu Mbak Siti Nur Fadilah dan Mas Hakim, serta Ananda yang dikhitan, Mas Subhi, Ananda Subhi wal Husain, serta hajatnya seluruh jamaah. Bibarakati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Irhamna wal mu'minin, irhamna wal muslimin, irhamna wal hadirin, irhamna wal mustami'in, irhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li masyayikhina wa li muallimina wa li habaibina wa li ulama'ina wa li huquqil wajibati 'alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa ghafirudz dzunub wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah liridhaka wa bi rahmatika ya Rahman ya Rahim. Allahumma alif baina ukhtina Siti Nur Fadilah wa akhina Al-Karim Mas Hakim ya Allah, kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah radhiyallahu anha, wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, Engkau yang maha pengasih dan penyayang ya Allah, curah limpahkan rahmat-Mu kepada kami, kasih sayang-Mu kepada kami yang malam hari ini ya Allah berkumpul dalam satu majelis yang barakah dengan seluruh majelis yang lain ya Allah di Darul Ulum ini ya Allah, bersama-sama memenuhi hajatnya Bunda Umi Hajah Suhan ya Allah, yang mensyukuri ya Allah adanya walimatul urus dari Mbak Siti Nur Fadilah dan Mas Hakim ya Allah, dan juga mensyukuri atas dihitannya tercinta Ananda tercinta Mas Muhammad Subhi wal Husain ya Allah. Ya Allah kabulkan hajat-hajat kami ya Allah, mudahkan segala urusan kami, lancarkan segala usaha kami ya Allah, berkahi rizki dan umur kami ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah, ijabahi doa-doa kami ya Allah, yang malam ini mendoakan kedua mempelai ya Allah, berkahilah kedua mempelai ya Allah, barokah rizkinya, barokah rumah tangganya, barokah umurnya, barokah keturunannya, dan barokah untuk semua keluarga besarnya ya Allah,
dengan doa dari masing-masing yang berbeda ini ya Allah. Ijabahi doa-doa kami ya Allah. Rukunkan kedua mempelai, bagaikan rukunnya antara Nabi Adam dan Ibu Hawa, antara Nabi Yusuf dan Zulaikha, antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Khadijah, dan juga antara Sayyidina Ali karramallahu wajhah bersama dengan Siti Fatimah ya Allah. Berkailah mempelai berdua baik dalam keadaan suka dan duka ya Allah. Selalu liputi dengan bingkai kebersamaan, keharmonisan, serta kebahagiaan dunia sampai akhir zaman. Dan semua yang hadir ini ya Allah, mudah-mudahan dapat barokahnya ya Allah. Yang sudah berumah tangga, jadikan rumah tangganya harmonis, bahagia, membina rumah tangga yang baiti jannati. Dan yang belum mendapatkan rumah tangga ya Allah, belum bisa membina rumah tangga ya Allah, Engkau berikan kemudahan menemukan jodohnya yang terbaik, menemukan jodoh yang paling setia, jodoh yang rajin ibadah, jodoh yang senantiasa mengabdi kepadamu ya Allah, dan sayang kepada keluarganya ya Allah, sehingga menjadi rumah tangga yang bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Sedangkan untuk Ananda Muhammad Subhi wal Husain ya Allah, jadikan Ananda solih, Ananda yang tercapai cita-citanya, membahagiakan keluarga, barokah dunia akhiratnya. Dan kita semuanya mendapat barokahnya ya Allah, agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih-solihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana wa ahlana wa jama'atana, khususan jamaah Darul Ulum wa jamaah pengajian fi hadhihi majlisin mubarakah, min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Quran wa ahlil sunnah wal jamaah wa ahlil sihah wal afiyah wa ahlil hidayah wa ahlil karamah wa ahlil rizqi halalan tayyiban mubarakah wa ahlil ziyaratil Makkah wal Madinah ya Allah, wa ahlil istiqamah wa ahli husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf banyak kekurangan saya, terutama kendala suara. Mudah-mudahan kekurangan-kekurangan ini kita maklumi bersama, dan ada benarnya dari Allah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Ada salahnya dari saya sendiri, mohon dimaafkan oleh semuanya nggih. Saya kira itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.